Saya mendapatkan informasi bahwa Sandi Uno di fait accompli. Sebenarnya dia cuma ditelepon tapi belum bilang iya dan tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini kita mau Uber sesuatu. Pasti sesuatu di Uber itu ya, yaitu soal Sandiaga Uno yang tiba-tiba dijadikan tim sukses Bobi Nasution di Medan. Apa masalahnya? Ini ada kritik sebagaimana dilansir suara.com. Jadi tim ses mantu Jokowi, Novel Bamukmin sebut Sandiaga Uno pengkhianat. Wah, luar biasa ya. Coba kita bacakan ya. Mantan calon wakil presiden dari Partai Gerindra Sandiaga Uno diturunkan untuk menjadi tim pemenangan mantu Presiden Joko Widodo Bobi Nasution yang maju ke Pilkada Kota Medan berpasangan dengan Aulia Rahman. Ini masih 50-50 soalnya peluangnya, karena lawannya itu incumbent saat ini, PLT Wali Kota Medan. Kesediaan Sandiaga menjadi tim sukses mantu Jokowi amat mengecewakan bagi Wakil Ketua Majelis Muzakarah Novel Bamukmin. Majelis Muzakarah merupakan organisasi kemasyarakatan pendukung pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno ketika maju Pilkada Jakarta menghadapi Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat, juga ketika Prabowo Subianto Sandiaga Uno maju ke bursa pemilu presiden 2019 menghadapi Joko Widodo Ma'ruf Amin. Luar biasa. Beliau itu kan pengusaha, sudah otomatis beliau sangat piawai menghitung untung rugi. Dan sepertinya keuntungan di depan mata sudah sangat dikalkulasi dengan matang, sehingga berani tampil sebagai tim pemenangan mantu Jokowi sebagai kepanjangan politik dinasti yang tidak peduli dengan prinsip-prinsip politik yang sehat dan pembodohan. Tapi gimana juga kalau sudah bicara untung rugi, itu haknya seseorang. Walau mengorbankan amanat dari rakyat yang ketika itu dipercaya untuk merubah itu menjadi rubah ya, mengubah nasib bangsa yang terpuruk dengan menjadi lawan pada capres Jokowi ketika itu, kata Novel kepada suara.com Rabu 23 September 2020. Di tim pemenangan Bobi dan Aulia Rahman, kader Partai Gerindra, Sandiaga Uno bekerja sama dengan Jarod Saiful Hidayat. Dalam struktur tim sukses, Sandiaga menjadi dewan pembina, sedangkan Jarod menjadi dewan pengarah. Beda pembina sama pengarah apa ya? Pembina itu membina, pengarah itu mengarahkan ya. Selain kedua tokoh, masih ada sejumlah tokoh nasional yang diturunkan untuk memenangkan pasangan Bobi dan Aulia Rahman. Cuma saya sih prihatin sampai sebegitunya dia jatuhkan harga diri demi mengejar keuntungan. Jangankan amanat pemilih yang ia hianati, harga dirinya pun dijual sampai jatuh derajat cawapres langsung jadi jongos. Luar biasa pernyataannya. Bahkan nilai-nilai agama pun untuk menjadi muslim yang kafah dan istiqomah pun ia tabrak sampai mendukung kelompok pendukung penista agama. Dalam kurung Ahok, kata Novel. Luar biasa statementnya. Karena sudah begitu kecewa terhadap sikap Sandiaga, Novel menyatakan tak mau mendukungnya lagi. Tapi Novel memastikan masih setia pada Anies Baswedan yang kini menjadi gubernur Jakarta. Waduh, sudah nggak mungkin lah saya mendukung pengkhianat seperti Sandi. Dibilang pengkhianat ya. Saya masih mendukung dan memperjuangkan Anies Baswedan
yang saat ini masih setia dengan amanat warganya dengan memperjuangkan menyelamatkan nyawa warganya dari COVID-19. Karena Anies sadar bahwa nyawa warganya tidak bisa dirupiahkan, kata Novel. Beda dengan Sandi, malah bernafsu mendukung pilkada yang sangat mengancam nyawa rakyat karena akan dilaksanakan di tengah pandemi. Dengan begitu jelas sikap kami ini tidak akan terlibat dalam pilkada tahun ini kalau rezim ini masih ngotot menggelar pilkada di tengah pandemi. Dan jelas masih saya sampaikan terus untuk pemerintah pusat segera tunda pilkada sampai pandemi berlalu dari Indonesia, Novel menambahkan. Ya, ada yang mengatakan bahwa hal biasa dalam politik soal ini. Masuknya tokoh-tokoh politik nasional menjadi tim pemenangan Bobi Aulia Rahman dinilai analis politik dari Indo Strategi Research and Consulting Arif Nurul Imam merupakan hal yang biasa. Sandiaga merupakan pengurus partai Gerindra sehingga mau tidak mau dia mengikuti garis partainya yang mengusung pasangan Bobi dan Aulia. Aulia merupakan kader partai Gerindra dan tentunya lagi-lagi soal kepentingan politik praktis. Itu kepentingan untuk menang aja sehingga kalau bicara ideologi bisa jadi nggak relevan, kata Arif kepada suara.com Senin 21 September 2020. Ya, masih panjang tapi kita cukupkan bacanya di situ saja Sobat Era sekalian karena berita-berita sebelumnya disambung lagi ya. Jadi, apakah saya juga ikut menyesalkan? Sebenarnya ketika Bobi Nasution sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu, ya sah-sah saja siapapun yang mendukung. Apalagi kader dari partai pendukung sendiri. Tadi Aulia kader Gerindra. Sandi Uno walaupun tidak terlalu kental juga orang Gerindra. Jadi wajar kalau dia mendukung. Tapi Sobat Era sekalian, jadi politician itu adalah soal pilihan juga ya. Memang kita tahu bahwa banyak yang bersiap di racing 2024. Pernah kita wawancarai Sandiaga Uno ya. Dia lebih memilih menjadi pengusaha, pebisnis ketimbang menjadi politician karena dia mengatakan jadi politician sering kepentok sana, kepentok sini. Kita saksikan nanti thumbnailnya lagi ya. Tapi memang setelah tidak lagi menjadi wakil gubernur DKI dan tidak menang dalam Pilpres sebagai wakil presiden atau pendamping dari Prabowo Subianto, Sandiaga termasuk orang yang rajin bersafari kemana-mana. Termasuk juga nge-YouTube. Menggunakan media sosial untuk menyapa sebanyak mungkin orang. Mungkin saja terkait dengan persiapan di 2024, maka dia tidak mau frontal terhadap kekuasaan yang ada saat ini. Saya mengatakan Sobat Era sekalian, siapa yang akan menjadi calon istana di 2024? Bukan tidak mungkin Sandiaga Uno, termasuk salah satunya. Kalau dia level keterpilihannya tinggi, elektabilitasnya tinggi, mungkin juga nomor satu, maka sangat mungkin Sandiaga Uno akan diajukan oleh koalisi istana. Berpasangan dengan siapa? Ya tentu tidak mungkin dengan Prabowo Subianto. Prabowo Sandiaga di-endorse oleh PDIP. Ya tidak mungkin lah. Sebagai partai besar, PDIP ingin satu kursi itu di dirinya. Nah, masalahnya adalah di PDIP ada dua tokoh yang menonjol. Satu Ganjar Pranowo, dua adalah Puan Maharani. Ya sekitar dua orang itu saja. Ganjar sesungguhnya lebih leading, tapi kan darah birunya di Puan Maharani. Lalu di Gerindra ada dua orang juga yang disebut-sebut. Satu ketua umumnya Prabowo Subianto yang identik dengan Gerindra, dua adalah Sandiaga Uno yang tidak terlalu identik sesungguhnya. Diberikan jabatan di partai sekadar menghormatinya sebagai orang yang tersohor dan tentu banyak uangnya juga sampai dia mengatakan habis 900 miliar, hampir 1 triliun untuk dua perhelatan, Pilkada DKI 300 miliar, Pilpres 600 miliar. Nah itu yang tercatat, yang tidak tercatat mungkin lebih banyak lagi. Artinya butuh triliunan untuk membiayai itu semua. Dan itu ada pada Sandi Uno dibandingkan calon-calon lainnya. Jadi wajar kalau seandainya PDIP nanti tertarik. Akan tahu jawabannya pada waktunya, kira-kira begitu. Sementara kita tahu bahwa calon-calon lain yang disebut adalah Anies Baswedan, mantan partnernya di Pilkada DKI.
Ada juga Ridwan Kamil yang merupakan tokoh non-parpol seperti Anies Baswedan. Jadi orang berpikir bahwa Sandiaga Uno akan melawan koalisi di luar istana, katakanlah misalnya Sandi Uno plus Anies Baswedan sebagai calon presidennya, kemudian Sandi Uno tetap calon wapres, atau dibalik misalnya, tergantung konstelasi terakhir, maka di istana orang akan berpikir, katakanlah Prabowo Subianto berpasangan dengan Puan Maharani berhadapan dengan Anies Sandi. Nah, itu kan skenario yang dipikirkan orang. Bagaimana kalau skenarionya adalah Sandi diambil oleh PDIP karena dia dianggap potensial, Prabowo tidak terpakai sehingga perlu dia menarik kembali dukungan Gerindra misalnya, lalu Ganjar Pranowo juga dibajak oleh partai lain, dipasangkan dengan Anies Baswedan. Jadi saya hanya ingin mengatakan sangat mungkin politik itu masih dinamis, tapi tidak baik sobat era sekalian kalau mereka dikawin secara paksa hanya karena slotting pernikahan itu hanya 2 saja di hari itu, yaitu hari pencoblosan 2024 nanti. Jadi sobat era sekalian, sekali lagi saya mengajak, kuncinya tetap, jadi kalau Refli Harun bicara, tetap hilangkan presidensial threshold. Walaupun banyak orang mengatakan presidensial threshold memperkuat sistem pemerintahan presidensial threshold ini itu keuntungannya dibandingkan tanpa presidensial threshold, saya hanya mengatakan semua teori itu baru berguna kalau segala sesuatunya dijalankan secara genuine apa adanya. Tapi kalau money politik di mana-mana, ya tidak akan ada sebuah sistem yang efektif. Karena itulah, karena kita tahu watak boros, watak korup bangsa ini, ya, kita harus menghindarkan dengan membuat sistem yang bisa meminimalisasi potensi untuk korupsi, potensi untuk jual beli perahu. Ya caranya adalah permudahlah kandidasi itu dengan membuka ruang selebar-lebarnya bagi peserta pemilihan presiden dan wakil presiden. Kalau kemarin ada 16 partai politik dalam konteks kepesertaan di pemilu yang bisa langsung memiliki calon sendiri karena dia tidak terhalang sebagai peserta pemilu, dan pada saat presidensial threshold dihilangkan tentunya, maka kan enak bangsa ini. Kita tinggal memilih mana yang terbaik, ya, mana yang primus inter pares. Jadi sobat era sekalian, ya, isu-isu mengenai pilpres ini memang senantiasa bergentayangan kemana-mana, ya, dan kita tahu bahwa semuanya sering dikaitkan dengan pilpres, termasuk eksistensi Sandi Uno yang mendukung Bobi Nasution. Saya mendapatkan informasi bahwa Sandi Uno di fait accompli. Sebenarnya dia cuma ditelepon tapi belum bilang iya dan tidak. Ya, itu isu selentingan yang tidak usah dipersoalkan, karena secara post factum kan bisa begini, kalau memang mau menolak, Sandi Uno bisa tetap mengundurkan diri. Tapi masalahnya adalah dalam menata track 2024 kita tidak pernah tahu kendaraan mana yang bakal kita pakai. Jangan-jangan terbalik dunia, yang dipakai adalah kendaraan PDIP, sementara Gerindra mendukung calon lain dan berhadapan dengan PDIP. Who knows, siapa tahu, ya. Segala sesuatu bisa terjadi. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.